Aku tidak pernah memberitahu putraku tentang gaji bulananku yang sebesar Rp640.000, meskipun ia selalu melihatku hidup sederhana. Suatu hari, dia mengundangku makan malam bersama orang tua istrinya, yang sedang berkunjung dari luar negeri. Aku memutuskan untuk melihat bagaimana mereka akan memperlakukan orang miskin dengan berpura-pura menjadi ibu yang miskin dan naif. Namun, saat aku melangkah masuk ke restoran itu, segalanya berubah. Apa yang terjadi malam itu menghancurkan menantu perempuanku dan keluarganya dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dan percayalah, mereka pantas mendapatkannya. Izinkan aku menjelaskan bagaimana aku sampai di sana. Izinkan aku memberitahu siapa aku sebenarnya, karena putraku, Markus, di usia 35 tahun, tidak pernah tahu kebenaran tentang ibunya. Baginya, aku selalu hanya perempuan yang berangkat pagi-pagi ke kantor, yang pulang malam dalam keadaan lelah, yang memasak dengan apapun yang ada di kulkas. Hanya karyawan biasa, mungkin sekretaris, seseorang yang biasa saja, tidak istimewa. Dan aku tidak pernah mengoreksinya. Aku tidak pernah memberitahu dia bahwa aku menghasilkan 640.000 setiap bulan, bahwa aku telah menjadi eksekutif senior di sebuah perusahaan multinasional selama hampir 20 tahun, menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar, dan membuat keputusan yang memengaruhi ribuan orang. Untuk apa memberitahunya? Uang bukanlah sesuatu yang perlu kupajang di dinding seperti piala. Aku tumbuh di era di mana martabat dijunjung tinggi, di mana diam lebih berharga daripada kata-kata hampa. Jadi, aku menjaga keheninganku. Aku tinggal di apartemen sederhana yang sama selama bertahun-tahun. Aku menggunakan tas tangan kulit yang sama sampai usang. Aku membeli pakaian di toko diskon, memasak di rumah, menabung semuanya, menginvestasikan semuanya, dan menjadi kaya dalam diam. Karena kekuatan sejati tidak berteriak. Kekuatan sejati mengamati. Dan aku sedang mengamati dengan saksama ketika Markus meneleponku Selasa sore itu. Suaranya terdengar berbeda, gugup, seperti saat dia masih kecil dan telah melakukan kesalahan. Bu, aku ingin minta bantuan ibu. Orang tua Simone sedang berkunjung dari luar negeri. Ini pertama kalinya mereka ke sini. Mereka ingin bertemu dengan ibu. Kami akan makan malam hari Sabtu di restoran. Tolong datang, ya. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku tak nyaman. Itu bukan suara seorang anak yang mengajak ibunya. Aku bernapas perlahan, mempertahankan senyum malu-malu, dan membiarkan Veronica terus bicara. Karena memang begitulah orang-orang seperti dia. Mereka bicara. Mereka membesar-besarkan diri. Mereka pamer. Dan semakin banyak mereka bicara, semakin mereka mengungkapkan diri. Semakin mereka menyingkap kekosongan di dalam diri. Veronica menyesap segelas anggur merah mahalnya, memutarnya di tangannya seolah-olah dia seorang ahli. Anggur ini berasal dari daerah eksklusif di Prancis. Harganya 200 tulus per botol. Tapi kalau sudah tahu kualitasnya, kita nggak akan pelit. Kamu minum anggur, Alara? Hanya di acara-acara khusus, jawabku. Dan biasanya yang termurah. Aku kurang mengerti soal barang-barang seperti itu. Veronica tersenyum merendahkan. Oh, jangan khawatir. Tidak semua orang punya palet yang terlatih. Itu datang seiring pengalaman, perjalanan, dan pendidikan. Franklin dan aku telah mengunjungi kebun anggur di Eropa, Amerika Selatan, dan California. Kami cukup berpengetahuan. Franklin mengangguk. Ini hobi, sesuatu yang kami nikmati. Simon juga sedang belajar. Seleranya bagus. Dia mewarisinya dari kami. Dia menatap Simon dengan bangga. Simon tersenyum lemah. Terima kasih, Ibu. Veronica menoleh padaku. Dan kamu, Alara, apa kamu punya hobi? Apa saja yang kamu suka lakukan di waktu luangmu? Aku mengangkat bahu. Aku menonton televisi, memasak, berjalan-jalan di taman. Hal-hal sederhana. Veronica dan Franklin bertukar pandang lagi. Tatapan penuh makna,
dengan penilaian diam-diam. Indah sekali, kata Veronica. Hal-hal sederhana juga punya daya tariknya sendiri. Meskipun tentu saja kita selalu bercita-cita lebih kan, melihat dunia, merasakan hal-hal baru, dan berkembang secara budaya. Tapi, ya, aku paham tidak semua orang punya kesempatan itu. Aku mengangguk. Kamu benar, tidak semua orang punya kesempatan itu. Pelayan datang membawa hidangan penutup. Porsi kecil dari sesuatu yang tampak seperti karya seni yang bisa dimakan. Baiklah, Markus, ibu akan datang. Aku menutup telepon dan melihat sekeliling ruang tamuku. Perabotan tua tapi nyaman, dinding tanpa karya seni mahal, TV kecil, tak ada yang akan mengesankan siapapun. Dan saat itu, aku memutuskan, jika putraku menganggapku perempuan miskin, jika orang tua istrinya datang siap menghakimi, maka aku akan memberi mereka persis apa yang mereka harapkan. Aku akan berpura-pura bangkrut, naif, dan putus asa. Seorang ibu yang nyaris tak berdaya. Franklin dan aku sudah memikirkan sesuatu. Dia berhenti sejenak secara dramatis. Kami bisa membantumu secara finansial, memberimu sedikit uang saku bulanan, sesuatu yang membuatmu bisa hidup lebih nyaman tanpa Markus harus terlalu khawatir. Tentu saja, itu tidak seberapa. Kami tidak bisa melakukan keajaiban, tapi itu akan menjadi dukungan. Aku tetap diam, memperhatikannya, menunggu. Dia melanjutkan, dan sebagai gantinya, kami hanya meminta kamu untuk menghormati ruang Markus dan Simon, tidak terlalu sering mencari mereka, tidak menekan mereka, dan memberi mereka kebebasan untuk membangun hidup bersama tanpa gangguan. Bagaimana menurutmu? Ada tawaran itu, suap yang disamarkan sebagai amal. Mereka ingin menyuapku. Mereka ingin membayarku agar menghilang dari kehidupan putraku, agar aku tidak mengganggu, agar aku tidak mempermalukan putri mereka yang berharga dengan kemiskinanku. Markus meledak. Bu, sudah cukup. Ibu tidak perlu. Veronica memotongnya. Markus, tenanglah. Kita bicara seperti orang dewasa. Ibumu mengerti, kan? Aku mengambil serbet, menyeka bibir dengan tenang, menyesap air, dan membiarkan keheningan bertambah. Semua orang menatapku. Veronica dengan penuh harap, Franklin dengan arogansi, Simon dengan malu, Markus dengan putus asa. Dan lalu aku berbicara. Suaraku terdengar berbeda. Tak lagi malu-malu, tak lagi lirih. Suaraku tegas, jernih, dan dingin. Tawaran yang menarik, Veronica. Kamu sungguh murah hati. Veronica tersenyum penuh kemenangan. Saya senang Anda melihatnya seperti itu. Aku mengangguk. Tapi aku punya beberapa pertanyaan. Hanya untuk dipahami dengan jelas. Veronica berkedip. Tentu saja, tanyakan apapun yang kamu suka. Aku mencondongkan tubuh ke depan sedikit. Berapa tepatnya jumlah yang kamu anggap sebagai tunjangan bulanan yang sederhana? Veronica ragu-ragu. Ya, kami pikir sekitar 500. Mungkin 700, tergantung. Aku mengangguk. Begitu. Sepatu tua dan usang, tanpa perhiasan, bahkan jam tangan pun tak ada. Aku meraih tas jinjing kanvas yang sudah pudar, mengikat rambutku menjadi ekor kuda yang berantakan, dan bercermin.
Aku tampak seperti wanita yang hancur oleh kehidupan. Tak terlupakan. Sempurna. Aku naik taksi dan memberikan alamatnya. Sebuah restoran mewah di bagian kota yang paling eksklusif. Jenis restoran yang menunya tidak mencantumkan harga, yang setiap porsinya menghabiskan biaya lebih dari gaji bulanan rata-rata orang. Saat kami berkendara, aku merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara antisipasi dan kesedihan. Antisipasi karena aku tahu sesuatu yang besar akan datang. Kesedihan karena sebagian diriku masih berharap aku salah. Aku berharap mereka akan memperlakukanku dengan baik, bahwa mereka akan baik hati, bahwa mereka akan melihat lebih dari sekadar pakaian lama. Namun, bagian lainnya, yang telah bekerja selama 40 tahun di antara para hiu korporat, bagian itu tahu persis apa yang menantiku. Taksi berhenti di depan restoran. Lampu-lampu hangat, penjaga pintu bersarung tangan putih, orang-orang elegan masuk. Aku membayar, keluar, menarik napas dalam-dalam, melewati ambang pintu, dan di sanalah mereka. Markus berdiri di samping meja panjang dekat jendela. Ia mengenakan setelan jas gelap, kemeja putih, dan sepatu mengilap. Ia tampak cemas. Di sampingnya berdiri Simone, menantu perempuanku. Ia mengenakan gaun krem berpotongan pas badan dengan aksen emas, sepatu hak tinggi, dan rambut lurusnya tergerai sempurna di bahu. Ia tampak sempurna seperti biasa, tetapi ia tidak sedang menatapku. Ia menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi tegang, hampir malu. Lalu aku melihat mereka. Orang tua Simone, sudah duduk di meja, menunggu bak bangsawan di singgasana mereka. Sang ibu, Veronica, mengenakan gaun hijau zamrud yang pas, penuh payet, dan perhiasan di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Rambut hitamnya disanggul elegan ke belakang. Ia memiliki kecantikan yang dingin, penuh perhitungan, dan mengintimidasi. Di sampingnya duduk Franklin, suaminya, dalam setelan abu-abu yang rapi, jam tangan raksasa di pergelangan tangannya, dan raut wajah serius. Keduanya tampak seperti baru saja keluar dari majalah mewah. Aku berjalan ke arah mereka perlahan, dengan langkah pendek, seolah-olah aku takut. Markus melihatku lebih dulu dan wajahnya berubah. Matanya melebar. Dia menatapku dari atas ke bawah. Aku melihatnya menelan ludah. "Bu, ibu bilang ibu akan datang." Suaranya terdengar tidak nyaman. "Tentu saya, nak, ini ibu." Aku tersenyum malu-malu, senyum seorang perempuan yang tak terbiasa dengan tempat-tempat seperti itu. Simone menyambutku dengan ciuman singkat di pipi, dingin, kaku. "Ibu mertua, senang bertemu denganmu." Matanya berkata sebaliknya. Ia memperkenalkanku kepada orang tuanya dengan nada yang aneh, hampir seperti meminta maaf. "Ayah, ibu, ini ibunya Markus." Kita bayar sendiri tagihannya, seperti biasa. Sempurna, jawabku. Kalau begitu, simpan kartu itu sebagai kenang-kenangan. Sebagai pengingat bahwa tidak semuanya seperti kelihatannya. Bahwa wanita yang kau benci semalaman itu punya lebih banyak daripada yang akan pernah kau miliki. Dan aku tidak hanya bicara soal uang. Veronica meletakkan kartu itu di atas meja. Aku tidak mau. Aku juga tidak mau ceramah moralmu. Aku mendorongnya kembali ke arahnya. Simpan saja, karena ada sesuatu yang memberitahuku kau akan membutuhkannya. Suatu hari nanti, kau akan bertemu seseorang sepertiku, seseorang yang berpura-pura lebih rendah dari dirinya, dan kau akan membuat kesalahan yang sama lagi. Karena orang sepertimu tidak pernah belajar. Franklin mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan beberapa kartu kredit, semuanya berwarna emas, semuanya berkilau. Ia memilih satu dan menempelkannya di cek. Pelayan itu mengambilnya dan pergi. Tak seorang pun bicara selama menit-menit penantian itu. Keheningan terasa pekat, tak nyaman, dan berat. Simon menangis pelan. Markus menggenggam tanganku. Veronica menatap dinding. Franklin mengecek ponselnya untuk menghindari kontak mata. Pelayan itu kembali. "Tuan, kartu Anda ditolak." Franklin mendongak tiba-tiba. "Bagaimana penolakannya?"
Pelayan itu mengulangi. Ditolak. Apakah Anda punya metode pembayaran lain? Franklin memerah. Mustahil. Kartu itu limitnya sangat tinggi. Pasti ada kesalahan sistem. Pelayan itu mengangkat bahu. Saya bisa mencoba lagi jika Bapak mau. Franklin memberinya kartu lain. Pelayan itu pun pergi. Veronica menatap suaminya dengan gugup. Apa yang telah terjadi? Entahlah, jawab Franklin kesal. Pasti ada kesalahan bank. Mungkin rekeningnya dibekukan demi keamanan. Kadang-kadang terjadi kalau kita bepergian. Aku mengangguk, berpura-pura mengerti. Tentu saja, hal-hal seperti itu memang terjadi. Sungguh merepotkan. Pelayan itu kembali lagi. Markus tersenyum lemah. Kamu menang. Aku menang. Aku mengangguk. Tapi aku tidak merasa menang. Aku merasa lelah dan sedih karena aku mengonfirmasi sesuatu yang tak ingin ku konfirmasikan. Bahwa beberapa orang takkan pernah berubah. Bahwa beberapa keluarga berantakan meski punya uang. Bahwa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh rekening bank. Sopir taksi itu berdeham. Nyonya, haruskah kita pergi? Ya, jawabku. Beri aku waktu sebentar. Aku menatap Markus untuk terakhir kalinya. Temui Simon, bicaralah padanya, dengarkan dia, dukung dia, tapi juga jujurlah. Katakan padanya bagaimana perasaanmu malam ini. Katakan padanya apa yang kamu harapkan dari keluarganya dan darinya. Karena jika kamu tidak menetapkan batasan sekarang, hal ini akan terjadi lagi dan lagi. Aku akan melakukannya, janji Markus. Aku sayang ibu, dan aku lebih tulus sekarang daripada sebelumnya. Karena sekarang aku tahu siapa ibu sebenarnya, dan ibu memang luar biasa. Aku tersenyum. Aku juga mencintaimu, nak. Aku selalu begitu. Aku akan selalu begitu. Tak peduli berapa banyak uang yang kumiliki atau tidak, karena cinta tak ternilai harganya. Dan itu adalah pelajaran yang tak akan pernah dipelajari Veronica dan Franklin. Markus menjauh dari taksi. Aku memberi sinyal kepada pengemudi. Bisakah kita pergi? Taksi mulai berjalan. Aku melihat keluar jendela. Aku melihat Markus berjalan kembali ke restoran. Bahunya terkulai, berpikir. Dia mungkin akan kembali untuk mencari Simon, untuk menghadapi mertuanya, untuk melakukan percakapan yang sulit. Dan aku merasa bangga, karena itu berarti dia semakin dewasa. Dia sedang belajar. Dia memilih untuk menjadi lebih baik daripada contoh yang baru saja disaksikannya. Taksi itu melesat menembus jalanan kota yang terang benderang. Aku memejamkan mata dan merenungkan semua yang telah terjadi. Setiap kata, setiap tatapan, setiap momen ketegangan. Dan aku bertanya-tanya apakah aku telah melakukan hal yang benar. Apakah aku terlalu kasar, terlalu kejam, terlalu pendendam. Namun kemudian aku teringat setiap hinaan terselubung, setiap komentar merendahkan, setiap tatapan meremehkan. Dan aku tahu, aku tidak terlalu berlebihan. Aku hanya jujur. Akhirnya, taksi itu melintasi jalanan malam yang kosong. Lampu-lampu gedung berkelebat cepat melewati jendela. Aku membuka tas kanvas lamaku dan mengeluarkan ponselku. Ponsel sederhana, tak ada yang mencolok, tak ada yang menarik perhatian. Aku mendapat 3 pesan yang belum terbaca. 1 dari asistanku yang menanyakan tentang rapat hari Senin. 1 lagi dari rekan kerja yang memberi selamat atas penutupan kontrak. Dan 1 lagi dari nomor tak dikenal. Aku membuka pesan yang tidak dikenal itu. Itu dari Simon. Ibu mertua, maafkan saya. Saya tidak tahu orang tua saya akan seperti itu. Saya malu. Saya perlu bicara dengan Anda. Tolong. Aku membaca pesan itu cukup lama. Aku sempat berpikir untuk membalas. Lalu aku memutuskan untuk tidak membalas. Tidak. Dia masih butuh waktu. Aku juga butuh waktu.
Kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa karena rasa bersalah jarang berarti sesuatu yang nyata. Perubahan sejati membutuhkan waktu, refleksi, dan tindakan yang konsisten. Aku menaruh telepon itu ke samping. Sopir taksi itu melihat ke arahku melalui kaca spion. "Maaf, Bu. Apakah semuanya baik-baik saja?" Aku menatapnya. "Ya, semuanya baik-baik saja. Kenapa?" "Ya, Ibu masuk dengan sangat tenang, dan biasanya orang-orang yang keluar dari restoran itu senang, membicarakan betapa lezatnya makan malam itu. Ibu keluar seolah-olah Ibu baru saja berperang." Aku tersenyum sedikit. Sesuatu seperti itu. Apakah itu sudah jelas? Dia mengangkat bahu. "Saya sudah menjadi sopir taksi selama 20 tahun. Saya sudah melihat semuanya. Orang mabuk, orang berkelahi, pasangan putus, keluarga bertengkar. Dan Ibu punya tatapan itu. Tatapan seseorang yang baru saja mengatakan sesuatu yang telah mereka pendam selama bertahun-tahun. Kamu jeli sekali," kataku padanya. "Itu pekerjaanku," jawabnya. "Lagi pula, itu membantu menghabiskan waktu." Mau ngomongin ini? Nggak harus, tapi terkadang ada baiknya cerita ke orang yang nggak kita kenal, yang nggak bakal menghakimi, yang nggak kenal kita. Aku memikirkan tawarannya. Tawarannya memang menggoda, tapi aku menggelengkan kepala. "Terima kasih, tapi kurasa aku sudah cukup bicara untuk hari ini." Dia mengangguk. "Aku mengerti, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Apapun yang terjadi di sana, kau melakukan hal yang benar. Aku tahu karena kau tenang. Kau tidak menangis. Kau tidak berteriak. Kau sedang memproses. Dan itu berarti kau mengatakan kebenaranmu. Dan kebenaran selalu membawa kedamaian, meskipun menyakitkan." Kata-katanya mengejutkanku. Dia pria tua, mungkin 60 tahun, berambut abu-abu dan tangannya penuh tanda kerja keras. Pria sederhana, seperti yang kubayangkan. "Apakah kamu percaya pada kebenaran?" tanyaku padanya. "Saya percaya pada kejujuran," jawabnya. "Kebenaran tidak selalu mutlak, karena kebenaran berubah tergantung siapa yang mengatakannya. Tapi kejujuran tidak. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu apa adanya, tanpa topeng, tanpa kebohongan, meskipun menyakitkan, meskipun membuat canggung, meskipun mengorbankan sesuatu." Aku mengangguk. "Kamu benar. Istriku selalu bilang aku terlalu blak-blakan," lanjutnya. "Bahwa aku bicara tanpa filter. Bahwa aku menyakiti orang lain tanpa sengaja. Dan mungkin dia benar. Tapi dia juga bilang dia tidak pernah meragukanku. Karena dia tahu apa yang keluar dari mulutku itu nyata. Tidak direkayasa. Tidak dimanipulasi. Benar-benar nyata." Aku tersenyum. Dia terdengar seperti wanita yang baik. "Memang," jawabnya. "Dia meninggal 5 tahun yang lalu." "Maafkan aku," kataku tulus. Dia menggelengkan kepalanya. "Jangan menyesal. Kami sudah bersama selama 40 tahun. 40 tahun kejujuran, pertengkaran, rekonsiliasi, tawa, dan air mata. Dan tak sekalipun aku tertidur sambil memikirkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Karena dia selalu mengatakannya. Aku pun begitu. Itu anugerah." "Kau benar," gumamku. "Itu hadiah." Taksi berhenti di lampu merah. "Bolehkah saya menanyakan sesuatu yang pribadi?" tanya sopir taksi itu. "Teruskan." "Apakah kamu kaya?" Pertanyaan itu mengejutkanku, bukan karena pertanyaannya itu sendiri, tetapi karena cara langsungnya menanyakannya. "Kenapa kamu bertanya hal itu?" "Karena aku menjemputmu dari restoran seharga 1.000 itu per orang, tapi kau berpakaian seperti orang yang berbelanja di toko diskon. Kau membawa tas tua, sepatu usang, tapi bicaramu seperti eksekutif. Kau bergerak seperti orang berkuasa. Dan kau membayar taksiku dengan uang kertas baru yang kau keluarkan dari dompet, yang sepertinya sudah berumur 20 tahun. "Jeli," komentarku. "Bagian dari pekerjaan," ulangnya. "Lalu menurutmu?" "Tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kaya," jawabku. "Kalau bicara soal uang, ya, aku punya cukup, lebih dari cukup. Kalau bicara soal kebahagiaan,
Aku juga punya kedamaian, kesehatan, putra yang kusayangi, pekerjaan yang kucintai. Itu semua membuatku kaya dalam banyak hal. Dia mengangguk puas. Saya tahu ada sesuatu. Orang kaya sejati tidak perlu membuktikannya. Lampu berubah menjadi hijau. Taksi pun melaju. Dan apa yang terjadi di restoran itu? Tanyanya. Kalau tidak terlalu lancang. Aku berpura-pura miskin, jawabku, untuk melihat bagaimana mereka akan memperlakukanku. Dia tertawa keras. Serius? Itu brilian. Dan bagaimana mereka memperlakukanmu? Seperti sampah, kataku tanpa emosi. Mereka mempermalukanku. Mereka memberiku sedekah. Mereka memperlakukanku seolah-olah aku tak terlihat, tak seperti manusia. Dia berhenti tertawa. Maaf, pasti sakit. Sedikit, aku mengakui. Tapi itu juga menegaskan sesuatu bagiku, bahwa aku benar tentang orang-orang itu. Bahwa mereka tidak layak mendapatkan waktuku. Bahwa mereka tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Dan sekarang mereka tahu itu. Sekarang mereka tahu siapa aku, dan mereka harus hidup dengan rasa malu itu. Sopir taksi bersiul pelan. Itu pasti luar biasa. Memang, aku tersenyum. Memang benar. Kami tiba di gedung tempat tinggalku. Sebuah gedung kelas menengah tua, tak mewah, tak mengesankan, tapi nyaman dan aman. Sopir taksi itu parkir dan melihat ke arah gedung. Kamu tinggal di sini? Aku tinggal di sini, aku menegaskan. Dia menggelengkan kepalanya, heran. Kamu sungguh istimewa. Kebanyakan orang kaya pindah ke daerah mahal, ke gedung-gedung dengan penjaga pintu, keamanan pribadi, pusat kebugaran, dan kolam renang. Kamu hidup seperti orang normal. Aku orang biasa, jawabku. Aku hanya punya lebih banyak uang daripada kebanyakan orang. Tapi itu tidak membuatku berbeda. Itu tidak membuatku lebih baik. Uang hanyalah alat, bukan identitas. Dia tersenyum. Saya berharap lebih banyak orang berpikir seperti itu. Dunia akan menjadi lebih baik. Aku mengeluarkan dompetku. Berapa harganya? 30 tol, jawabnya. Aku memberinya uang 100 tarles. Simpan kembaliannya. Nyonya, ini terlalu berlebihan. Bukan begitu, kataku. Kau mendengarkanku. Kau memberiku perspektif. Kau mengingatkanku bahwa masih ada orang baik. Itu lebih berharga daripada 70. Dia mengambil uang itu dengan hati-hati. Terima kasih, sungguh terima kasih. Terima kasih juga, jawabku. Dan jagalah kejujuran itu. Itu langka, itu berharga. Jangan sampai hilang. Aku tidak akan melakukannya, janjinya. Aku keluar dari taksi dan menutup pintu. Dia menurunkan kaca jendela. Nyonya, satu hal terakhir. Beritahu aku. Apapun yang terjadi malam ini, jangan menyesalinya. Jangan merasa bersalah. Karena orang-orang sepertimu, orang-orang yang mengatakan kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah orang-orang yang mengubah dunia. Sedikit demi sedikit. Satu percakapan demi satu percakapan. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku akan mengingatnya. Taksi itu pun melaju pergi. Aku berdiri di depan gedungku, menatap jendela lantai 5. Lampunya mati, gelap, sunyi, menungguku. Aku memasuki gedung dan menaiki tangga. Aku tidak pernah menggunakan lift. Aku lebih suka berjalan kaki agar tetap aktif. Aku sampai di pintu. Aku mengeluarkan kunciku. Kunci yang sama yang kumiliki selama 15 tahun. Aku membuka pintu. Apartemen itu dingin dan kosong. Aku menyalakan lampu. Semuanya tampak pada tempatnya. Ruang tamu yang sederhana, dapur kecil, ruang makan dengan kursi-kursi yang tak serasi, dinding-dinding tanpa karya seni mahal. Dan aku merasa damai karena tempat ini milikku. Benar-benar milikku. Bukan dibeli untuk mengesankan, bukan didekorasi untuk pamer. Hanya ruang di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Aku melepas sepatu lamaku, melepas gaun abu-abu yang kusut, dan mengenakan pakaian yang nyaman dan piyama lama yang lembut dan familiar. Aku membuat teh,
duduk di sofa, dan menyalakan televisi. Berita. Tidak ada yang menarik. Aku mematikannya. Aku duduk diam, berpikir, memproses, merasakan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari kepura-puraan, bebas dari kebisuan, bebas dari toleransi yang tak seharusnya, bebas dari merasa lebih rendah dari diriku sendiri. Karena malam itu, aku tak hanya mengungkap Veronica dan Franklin. Aku juga membebaskan diriku sendiri dari ekspektasi, dari penghakiman, dari kebutuhan untuk menyembunyikan diriku. Dan itu tak ternilai harganya, melebihi uang berapapun yang ada di rekening bankku. Ponselku bergetar. Ada pesan lagi, kali ini dari Markus. Bu, apakah ibu sampai rumah dengan selamat? Aku tersenyum. Aku segera menjawab. Ya nak, ibu sampai dengan selamat. Ibu sedang istirahat di rumah. Jawabannya langsung. Aku mencintaimu. Terima kasih atas segalanya. Karena telah menjadi dirimu sendiri. Karena telah mengajariku. Karena tidak pernah menyerah. Aku memejamkan mata. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, karena lega, karena cinta, karena rasa syukur. Aku membalas, aku juga mencintaimu, selalu. Aku meletakkan teleponku. Aku menyesap tehku. Aku memandang sekeliling apartemenku yang sederhana, tempat perlindunganku, kebenaranku, dan aku tersenyum. Karena pada akhirnya, tak penting berapa banyak uang yang kumiliki. Tak penting seberapa tinggi karierku telah kucapai. Satu-satunya hal yang penting adalah ini, momen ini, kedamaian ini, kejujuran pada diriku sendiri. Aku bangun pagi di hari Minggu, seperti biasa. 40 tahun bekerja telah melatihku untuk bangun bersama matahari. Meskipun hari itu libur, tubuhku sudah tidak lagi tahu cara tidur larut malam. Aku menyeduh kopi hitam pekat. Aku duduk di dekat jendela dengan secangkir kopi panas di tanganku. Aku menyaksikan kota terbangun. Para pedagang membuka kios. Orang-orang berjalan ke suatu tempat. Kehidupan terus berjalan seperti biasa, tanpa peduli dengan drama pribadiku. Ponselku berdering. Nomor yang kukenal. Markus. Aku menjawab. Selamat pagi, nak. Suaranya terdengar lelah. Bu, aku perlu bicara denganmu. Apakah terjadi sesuatu? Banyak, jawabnya. Tadi malam, Simon dan aku ngobrol berjam-jam. Orang tuanya juga ada di sana. Rasanya intens sekali. Aku menyesap kopi. Beritahu ibu. Markus mendesah dalam-dalam. Setelah ibu pergi, aku kembali ke restoran. Veronica dan Franklin masih di sana, menunggu kartu mereka berfungsi. Itu sangat memalukan bagi mereka. Simon hancur, menangis, dan aku sangat marah. Lebih marah daripada yang kurasakan selama bertahun-tahun. Aku menunggu dalam diam. Ia melanjutkan, aku menceritakan semuanya kepada mereka. Semua yang aku rasakan selama makan malam itu. Aku bilang aku malu pada mereka. Bahwa mereka memperlakukan ibu aku seperti sampah. Bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Dan bahwa aku tidak akan menoleransi hal itu lagi. Dan apa yang mereka katakan? Tanyaku. Awalnya, Veronica mencoba membela diri, kata Markus. Dia bilang mereka hanya ingin melindungi Simon. Mereka ingin memastikan aku punya keluarga yang stabil, dan mereka tidak punya niat buruk. Franklin bilang aku melebih-lebihkan. Makan malamnya biasa saja, dan reaksimu tidak proporsional. Aku meremas cangkir itu dalam tanganku. Khas. Lalu Simon bicara, lanjut Markus. Dia memberitahu orang tuanya bahwa mereka salah, bahwa mereka kejam, bahwa dia melihat setiap komentar, setiap tatapan, setiap hinaan terselubung, dan bahwa dia malu menjadi putri mereka saat itu. Suaranya serak. Bu, aku belum pernah melihat Simon menghadapi orang tuanya seperti itu. Aku tersenyum sedikit. Bagus, itu artinya dia sudah bangun. Veronica histeris, kata Markus. Dia mulai berteriak bahwa Simon tidak tahu berterima kasih, bahwa mereka telah mengorbankan segalanya untuknya,
bahwa mereka telah memberinya kehidupan terbaik, bahwa dia tidak berhak menghakimi mereka. Franklin mendukungnya. Dia bilang kita dimanipulasi olehmu, bahwa kau telah merencanakan segalanya untuk mempermalukan mereka. Aku tertawa kering. Tentu saja, ini salahku. Itulah yang membuat mereka paling marah, kata Markus. Aku bilang mereka benar, bahwa ibu memang merencanakan segalanya. Tetapi mereka terjebak karena memang begitulah mereka. Karena mereka memperlakukan orang yang mereka anggap inferior dengan buruk. Bahwa ibu hanya memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan diri, dan mereka melakukannya dengan sempurna. Benar sekali, gumamku. Terima kasih, aku mempelajarinya darimu. Terjadi keheningan. Lalu Markus melanjutkan, Bu, ibu perlu tahu sesuatu. Tadi malam aku sudah membuat keputusan. Simon dan aku akan menetapkan batasan dengan orang tuanya. Kami tidak akan memutuskan hubungan, tetapi kami akan menetapkan aturan yang jelas. Tidak boleh berkomentar tentang uang, tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh mencoba mengendalikan hidup kami. Dan jika mereka tidak bisa menghormati itu, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Dan apakah mereka menerimanya? Tanyaku. Tidak, jawabnya. Mereka pergi dengan marah. Mereka bilang kami tidak tahu berterima kasih, bahwa kami akan menyesalinya suatu hari nanti, bahwa ketika kami membutuhkan bantuan, mereka tidak akan ada. Franklin bilang dia akan mempertimbangkan kembali surat wasiatnya. Veronica bilang Simon telah memilih keluarga yang salah. Aku menggelengkan kepala. Pemerasan emosional. Jalan terakhir bagi orang-orang yang tidak punya argumen. Tepat sekali, kata Markus. Tapi itu tidak berhasil. Simon tetap teguh. Aku juga. Mereka meninggalkan restoran tanpa pamit, tanpa menoleh ke belakang. Dan sejujurnya, Bu, aku merasa lega. Seolah beban berat telah terangkat dariku. Itu karena memang begitu, kataku padanya. Kau telah meringankan beban hidup di bawah ekspektasi mereka, di bawah kendali mereka. Sekarang kau bisa membangun hidupmu sesukamu, bukan seperti yang mereka perintahkan. Terima kasih, Bu, kata Markus. Suaranya terdengar emosional. Terima kasih atas apa yang ibu lakukan tadi malam. Aku tahu itu sulit. Aku tahu itu canggung, tapi kita perlu melihatnya. Aku perlu melihat siapa mereka sebenarnya. Dan Simon perlu melihat bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih jujur, lebih autentik. Sama-sama, Nak. Aku hanya melakukan apa yang kuyakini benar. Ada hal lain, kata Markus. Simon ingin menemuimu. Dia ingin meminta maaf secara langsung. Dia ingin berbicara denganmu. Bukan sebagai menantu perempuan yang berusaha terlihat baik, tetapi sebagai seorang wanita yang sedang belajar. Bagaimana menurutmu? Aku berpikir sejenak. Katakan padanya dia boleh datang, tapi tidak hari ini. Beri dia beberapa hari untuk mencerna, untuk memikirkan baik-baik apa yang ingin dia katakan. Permintaan maaf yang terburu-buru itu sia-sia. Permintaan maaf yang membutuhkan waktu itu nyata. Aku akan memberitahunya, janji Markus. Bu, satu pertanyaan lagi. Bagaimana kabarmu setelah semua ini? Bagaimana perasaanmu? Aku melihat keluar jendela. Matahari sudah sepenuhnya terbit. Hari telah resmi dimulai. Aku baik-baik saja, jawabku. Lebih dari sekadar baik. Aku merasa damai karena akhirnya aku mengatakan semua yang perlu kukatakan. Dan aku tidak menyesali apapun. Aku senang mendengarnya, kata Markus. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Istirahatlah, sampai jumpa lagi. Aku menutup telepon, menghabiskan kopi, dan berdiri. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Berjalan-jalan tanpa tujuan, tanpa terburu-buru, hanya berjalan dan berpikir. Aku mengenakan pakaian yang nyaman, celana jeans lama, atasan sederhana, dan sepatu kets usang. Aku mengambil kunci dan keluar. Jalanan penuh kehidupan. Keluarga-keluarga berjalan-jalan, anak-anak berlarian, pasangan-pasangan bergandengan tangan, dan para pedagang menawarkan makanan.
Aroma roti segar memenuhi udara. Aku berjalan melewati taman terdekat dan duduk di sebuah bangku, memperhatikan orang-orang yang lewat. Dan aku menyadari sesuatu. Kebanyakan orang ini mungkin tidak punya banyak uang. Mereka hidup pas-pasan, bekerja keras, dan berjuang setiap hari. Namun mereka tersenyum, berpelukan, dan menikmati momen itu. Lalu aku teringat Veronica dan Franklin, dengan semua uang, properti, perjalanan, dan perhiasan mereka. Apakah mereka benar-benar bahagia? Atau mereka hanya sibuk membuktikan sesuatu, mengisi kekosongan dengan materi, membeli nilai, rasa hormat, dan cinta. Hal-hal yang takkan pernah bisa dibeli. Seorang wanita tua duduk di sebelahku. "Selamat pagi," katanya sambil tersenyum. "Selamat pagi," jawabku. "Hari yang indah, bukan?" komentarnya. "Indah sekali," aku mengangguk. Dia mengambil roti dari tasnya dan mulai memberi makan merpati. "Saya kesini setiap hari Minggu," katanya. "Ini momen damai saya sebelum minggu ini kembali kacau." "Aku mengerti," kataku. "Aku juga butuh waktu tenang." "Minggu yang sulit?" tanyanya. "Kira-kira begitu," jawabku. "Lebih seperti malam yang sulit." Dia mengangguk dengan bijak. Terkadang satu malam bisa mengubah segalanya. "Kau benar," gumamku. "Bisakah aku memberimu beberapa nasihat yang tidak diminta?" "Silakan," aku tersenyum. Dia menunjuk ke arah merpati. "Lihat burung-burung itu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulunya bagus, ada yang bulunya acak-acakan, tapi mereka semua makan dari roti yang sama. Mereka semua berbagi tempat yang sama. Tak satu pun dari mereka merasa lebih baik daripada yang lain." "Itu metafora yang bagus," kataku. "Itu bukan metafora," jawabnya. "Itu kebenaran. Manusia adalah satu-satunya hewan yang menciptakan hierarki palsu, yang mengukur nilai dengan hal-hal eksternal. Merpati tidak melakukan itu. Mereka hanya hidup. Mereka apa adanya. Kita harus belajar dari mereka." Aku tersenyum lebar. "Kamu benar sekali. Aku harus memberikan kelas kepada beberapa orang yang kukenal." Dia tertawa. "Aduh nak, di usiaku ini aku tidak mengajar. Aku hanya mengamati dan membagikan apa yang kulihat. Tapi kebanyakan orang tidak mendengarkan. Mereka terlalu sibuk berlari, membeli, berkompetisi, lupa bahwa pada akhirnya kita semua berakhir di tempat yang sama. Dengan atau tanpa uang, dengan atau tanpa perhiasan, dengan atau tanpa harta benda, kita semua akan berakhir menjadi debu." "Filosofis sekali," komentarku. "Realistis sekali," koreksinya. "Saya telah hidup selama 82 tahun. Saya telah melihat semuanya. Dan saya bisa memberitahu kamu sesuatu. Orang-orang paling menyedihkan yang saya temui adalah mereka yang memiliki paling banyak, karena rasanya tidak pernah cukup. Mereka selalu menginginkan lebih. Mereka selalu bersaing. Mereka selalu membanding-bandingkan. Dan mereka mati tanpa benar-benar hidup, tanpa benar-benar mencintai, tanpa benar-benar menjadi." Kata-katanya terngiang dalam benakku, seakan-akan dia telah menyinggung sesuatu yang sudah ku ketahui, tetapi belum kuungkapkan. "Terima kasih," kataku padanya, "karena telah membagikannya." Dia menepuk tanganku. "Sama-sama nak, dan ingat, tak peduli seberapa banyak yang kau miliki atau tidak. Yang penting adalah bagaimana kau memperlakukan orang lain, karena itulah yang tersisa. Itulah yang melampaui segalanya. Itulah satu-satunya warisan yang layak dimiliki." Dia perlahan berdiri, menyimpan tasnya yang kosong, dan melambaikan tangan selamat tinggal. "Semoga hari Minggumu indah." "Kamu juga," jawabku. Aku memperhatikannya berjalan pergi. Seorang wanita kecil, bungkuk karena usia, mengenakan pakaian tua dan sepatu usang, tetapi dengan kebijaksanaan yang lebih besar daripada semua Veronica dan Franklin di dunia jika digabungkan. Dan aku merasa bersyukur. Bersyukur atas pertemuan itu, atas pengingat itu, atas kebenaran itu. Sederhana namun kuat. Aku tetap duduk di bangku beberapa saat, berpikir, merasakan, dan memproses semua yang telah terjadi. Dan aku sampai pada suatu kesimpulan. Aku tidak menyesali apapun.
tak ada kata, tak ada tindakan. Karena semua yang kulakukan tadi malam itu penting. Rasanya melegakan, rasanya jujur. Dan kejujuran, meski menyakitkan, selalu merupakan jalan yang benar. 3 hari berlalu sebelum Simon mengetuk pintuku. 3 hari penuh keheningan, proses berpikir, dan refleksi. Ketika aku mendengar bel berbunyi Rabu sore itu, aku tahu siapa itu. Aku membuka pintu. Di sanalah dia, tanpa riasan, rambutnya dikuncir kuda sederhana, mengenakan jeans dan atasan polos, tanpa perhiasan, tanpa sepatu hak tinggi. Dia tampak rapuh, nyata, berbeda dari perempuan yang kulihat di restoran. "Ibu mertua," katanya dengan suara rendah. "Bolehkah saya masuk?" Aku minggir. "Teruskan." Dia masuk perlahan, memandang sekeliling, mengamati apartemenku dengan mata baru. Ruang tamu sederhana, perabotan lama, dinding tanpa dekorasi mahal. Dia duduk di sofa ketika aku menunjuknya. Aku duduk di hadapannya, menunggu tanpa tekanan, membiarkannya menemukan kata-katanya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia berkata, "Mulailah ketika kamu merasa siap," jawabku. Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku datang untuk meminta maaf. Tapi bukan hanya dengan kata-kata. Aku datang untuk menjelaskan mengapa orang tuaku seperti itu dan mengapa aku diam begitu lama." Aku mendengarkannya dalam diam. Simon melanjutkan, suaranya gemetar. "Orang tua saya tumbuh miskin, di kota kecil di perantauan, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan bekerja di ladang sejak kecil. Mereka menyaksikan orang tua mereka meninggal muda karena kekurangan obat-obatan dan uang. Mereka kelaparan. Mereka menderita. Dan mereka berjanji pada diri sendiri bahwa mereka tidak akan pernah miskin lagi. Mereka akan melakukan apapun untuk keluar dari sana." Aku mengangguk. Aku mengerti. Itu menjelaskan banyak hal. "Mereka bekerja seperti binatang," lanjut Simon. "Mereka menabung setiap sen. Mereka berimigrasi mencari peluang. Franklin membangun bisnisnya dari nol, benar-benar dari nol. Dan ketika mereka mulai menghasilkan uang, mereka tidak pernah lupa bagaimana rasanya tidak memilikinya. Itulah mengapa mereka begitu sering membicarakannya. Itulah mengapa mereka mengukur segala sesuatu dengan standar itu. Karena bagi mereka, uang berarti bertahan hidup. Itu berarti keamanan. Itu berarti tidak pernah kembali ke tempat gelap itu." "Bisa dimengerti, Simon," kataku. "Trauma memang bisa membuat orang melakukan hal-hal aneh." Simon mengangguk. "Tapi itu bukan alasan untuk perlakuan mereka. Aku tahu. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku melihat segalanya. Setiap komentar, setiap tatapan, setiap hinaan. Dan aku tetap diam karena aku sudah melakukan itu seumur hidupku. Tetap diam, menerima, membiarkan mereka mengendalikan segalanya. Karena mereka mengajariku bahwa menentang mereka adalah pengkhianatan. Itu tindakan yang tidak tahu berterima kasih." "Dan sekarang?" tanyaku. "Sekarang," katanya, "aku mengerti aku salah, bahwa cinta bukanlah kendali, bahwa keluarga bukanlah kepatuhan buta, bahwa aku bisa mencintai mereka dan tetap tidak setuju dengan mereka. Markus membantuku melihatnya. Kau membantuku melihatnya. Malam itu di restoran, ketika kau mengungkapkan dirimu, ketika kau menceritakan semuanya kepada mereka, rasanya seperti penutup mataku telah dibuka." Simon menyeka air matanya. "Aku selalu tahu ada yang salah. Aku selalu merasa cara mereka mengukur orang itu salah. Tapi aku meyakinkan diri sendiri bahwa itu salahku. Aku terlalu sensitif. Aku tidak memahami dunia. Tapi kau menunjukkan padaku bahwa tidak. Ada cara lain untuk hidup. Cara di mana uang tidak menentukan harga dirimu. Di mana kerendahan hati adalah kekuatan. Di mana keaslian adalah kekayaan." Aku meneguk air. "Simon, aku datang malam itu bukan untuk mengubahmu. Aku datang untuk melindungi diriku sendiri. Untuk tahu dengan siapa aku berhadapan." "Aku tahu," jawabnya. "Dan aku berterima kasih padamu untuk itu. Karena kejujuranmu yang brutal telah menyelamatkanku.
Itu menyelamatkanku dari menjadi ibuku sendiri, dari melestarikan siklus itu, dari mengajari anak-anakku kelak bahwa orang dihargai berdasarkan apa yang mereka miliki. Aku tidak menginginkan itu. Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Dan orang tuamu? Tanyaku. Bagaimana kabar mereka setelah semua ini? Simon mendesah. Marah, terluka, terhina. Veronica tidak bicara denganku selama 3 hari. Franklin mengirimiku pesan yang mengatakan aku telah mengecewakannya. Bahwa aku telah memilih orang asing daripada darah dagingku sendiri. Bahwa aku akan menyesalinya suatu hari nanti. Dia berhenti sejenak. Dan tahukah kau apa yang aneh? Aku tidak merasa buruk. Aku merasa bebas. Bagus, kataku. Itu artinya kamu membuat keputusan yang tepat. Simon mengangguk. Markus dan aku menetapkan batasan. Kami memberitahu mereka bahwa mereka boleh menjadi bagian dari hidup kami, tetapi hanya jika mereka menghormati kami, jika mereka menghormati keputusan kami, jika mereka berhenti mencoba mengendalikan kami dengan uang atau tekanan emosional. Dan jika mereka tidak bisa melakukan itu, maka mereka harus menerima hubungan jarak jauh. Dan bagaimana mereka menerimanya? Tanyaku. Buruk sekali, jawab Simon. Veronica bilang kami tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah mengorbankan segalanya untukku. Franklin mengancam akan mencabut hak warisku, memutus semua bantuan keuangan. Seolah-olah hanya itu yang kami pedulikan. Seolah-olah cinta kami kepada mereka bergantung pada uang mereka. Dan saat itulah saya menyadari, kata Simon, bahwa mereka benar-benar percaya itu. Mereka benar-benar berpikir nilai mereka ada di dompet mereka. Menyedihkan. Sangat menyedihkan, aku setuju. Karena mereka punya begitu banyak, lanjut Simon, dan tidak menikmati apapun. Mereka hanya mengumpulkan harta, bersaing, dan pamer. Tapi mereka tak pernah berhenti bertanya pada diri sendiri. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka punya kedamaian? Apakah mereka punya hubungan sejati dengan orang lain? Mereka hanya menghitung harta mereka dan merasa menang, sementara di dalam hati mereka hampa. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku langsung. Ibu mertua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Beritahu aku. Aku ingin belajar darimu. Aku ingin kau mengajariku cara hidup bermartabat, cara menjadi kaya tanpa perlu membuktikannya, cara mendapatkan kedamaian di tengah kekacauan, cara menjadi kuat tanpa menjadi kejam. Karena malam itu, aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tak pernah kulihat pada orang tuaku. Aku melihat kelas. Aku melihat kekuatan sejati. Aku melihat seorang perempuan yang tak perlu berteriak untuk didengar. Aku tersenyum lembut. Simon, aku tidak bisa mengajarimu itu seperti mengajar sebuah kelas. Itu dipelajari dengan menjalani hidup, dengan membuat kesalahan, dengan jatuh, dengan bangkit. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah berbagi pengalamanku dan memberitahumu bahwa jalan itu tidak mudah. Kamu akan menghadapi kritik, penghakiman, dan orang-orang yang tidak akan mengerti mengapa kamu hidup berbeda. Namun, jika kamu tetap setia pada dirimu sendiri, jika kamu hidup sesuai nilai-nilaimu, kamu akan menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Aku ingin mencoba, kata Simon. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan hanya untuk Markus, tapi juga untuk diriku sendiri. Karena aku berhak hidup tanpa tekanan terus-menerus itu, tanpa keinginan untuk terkesan, tanpa rasa takut, merasa tidak cukup. Kalau begitu, lakukan saja, kataku padanya. Tapi jangan sekaligus. Lakukan sedikit demi sedikit. Mulailah dengan mempertanyakan kebiasaanmu, pembelianmu, motivasimu. Tanyakan pada dirimu sendiri sebelum setiap keputusan. Apakah ini untukku atau untuk orang lain? Apakah ini memberiku kedamaian atau hanya penampilan? Simon mengangguk sambil mencatat dalam hati. Dan orang tuaku, tanyanya, apakah menurutmu mereka akan berubah? Aku menatapnya dengan jujur. Entahlah, perubahan mengharuskan kita mengenali masalah, dan mereka tidak percaya mereka punya masalah.
Mereka percaya dunia ini salah, orang-orang tidak tahu berterima kasih, dan mereka adalah korban. Sebelum mereka menyadari hal itu, perubahan mustahil. Tapi kamu bisa berubah. Kamu bisa memutus siklusnya. Aku akan melakukannya, janjinya, dengan bantuan Markus, dan kuharap dengan bimbinganmu juga. Kamu tidak butuh bimbinganku, jawabku. Kamu hanya butuh kompas batinmu. Suara yang memberitahumu apa yang benar dan apa yang salah. Suara yang kamu bungkam selama bertahun-tahun demi menyenangkan orang tuamu. Dengarkanlah, percayalah, ikutilah. Simon menyeka air mata yang terakhir. Terima kasih ibu mertua untuk segalanya. Atas kesabaranmu, atas kejujuranmu, karena tidak menyerah pada kami. Tidak ada yang perlu disyukuri, kataku. Janjikan saja satu hal. Saat punya anak, ajari mereka nilai manusia, bukan harganya. Ajari mereka empati, kerendahan hati, dan kebaikan. Hal-hal yang tidak membutuhkan biaya, tetapi sangat berharga. Aku janji, kata Simon tegas. Aku berjanji dengan sepenuh hatiku. Kami berpelukan. Pelukan yang tulus, hangat, dan jujur. Tanpa sandiwara, tanpa topeng, hanya dua perempuan yang terhubung sebagai manusia. Simon pergi 1 jam kemudian. Lebih ringan, lebih bebas, dengan harapan di matanya. Aku menutup pintu di belakangnya. Aku duduk kembali di sofa, memandang sekeliling apartemenku yang sederhana, dan tersenyum. Karena ini sudah cukup. Ini segalanya. Ruang yang jujur, kehidupan yang autentik, hubungan yang nyata. Aku tak butuh lebih. Aku tak pernah butuh lebih. Ponselku berdering. Ternyata ada pesan dari Markus. Bu Simon bercerita tentang kunjungannya. Terima kasih sudah menyambutnya, mendengarkannya, dan memberinya kesempatan. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku menjawab dengan sederhana. Aku juga mencintaimu, nak. Selalu. Aku meletakkan ponselku. Aku duduk di dekat jendela. Aku memandangi matahari terbenam yang mewarnai langit jingga dan merah muda. Dan pada saat itu, aku memahami sesuatu yang mendasar. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa besar kau menikmati apa yang kau miliki, seberapa besar kedamaian yang kau rasakan, seberapa banyak orang tulus di sekitarmu, seberapa sering kau bercermin dan merasa bangga dengan dirimu. Veronica dan Franklin memiliki jutaan. Namun aku memiliki ini, ketenangan ini, keaslian ini, cinta murni ini untuk anakku. Dan itu membuatku jauh lebih kaya dari mereka. Aku tak pernah berpura-pura miskin lagi. Aku tak perlu berpura-pura. Aku telah belajar apa yang perlu kupelajari. Aku telah melihat apa yang perlu kulihat. Dan aku telah membebaskan apa yang perlu kubebaskan. Veronica dan Franklin tetap menjadi diri mereka sendiri. Kaya uang, miskin jiwa. Namun, itu bukan masalahku lagi. Aku telah mengatakan kebenaranku. Aku telah menetapkan batasanku. Aku telah melindungi kedamaianku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak perlu berpura-pura menjadi diriku sendiri. Aku hanyalah Alara, seorang ibu, seorang eksekutif, seorang perempuan, seorang penyintas, seorang pejuang, kaya dalam segala hal yang benar-benar penting. Dan itu lebih dari cukup. Itu segalanya.